31. Biasanya Bulan membantu membukakan celana keponakannya yang mau kencing, itu pun waktu keponakannya masih umur 2 tahun. Sekarang di hadapannya ada pria 30 tahun yang menyuruhnya membukakan celana, bagaimana Bulan tidak ketar-ketir. Seumur-umur baru kali ini dia akan membukakan celana pria dewasa. Bulan cepetan, aku sudah tidak tahan. Protes Erik lantaran Bulan masih diam dan terlihat ragu-ragu melakukannya. Ish, sabar dong. Mas Erik pikir ini gampang. Aku belum pernah bukain celana pria. Tidak terima diprotes, Bulan balas memarahi Erik. Ya makanya belajar, biar nanti terbiasa. Jawab Erik dengan entengnya. Sontak Bulan melotot kesal. Dengan terpaksa dan tangan yang sedikit gemetar, Bulan sedikit menundukkan badan. Wajahnya sampai bersemu merah karena malu dan memikirkan yang tidak-tidak. Astagfirullah, sadar Bulan. Dosa kamu membayangkan yang aneh-aneh. Gumamnya dalam hati sampai refleks menggeleng cepat untuk mengusir pikirannya yang sedikit ternodai. Sedikit gemetar, Bulan membuka kancing celana Erik. Sedikitpun Bulan tidak berani mendongak, dia akan semakin malu jika Erik melihat wajahnya memerah layaknya kepiting rebus. Jika sakitnya bukan karena melindunginya, agaknya Bulan ogah membantu Erik. Sambil menutup mata, Bulan menurunkan perlahan resletingnya. Dia memegang ujung resleting seperti memegang sesuatu yang menjijikkan, padahal karena takut bersentuhan dengan benda hidup di balik celana Erik. Sudah, sedikit tidak ikhlas, Bulan buru-buru keluar dari kamar mandi setelah memastikan kancing dan resletingnya terbuka. Apanya yang sudah Bulan? Aku kesulitan menurunkan celana. Bukan kesulitan, tapi memang sengaja dibuat sulit karena ingin cari-cari kesempatan dengan Bulan. Sambil berkacak pinggang, Bulan berbalik badan. Tidak lupa memberi tatapan sebal. Gunanya tangan kiri apa mas? Jangan pura-pura deh, aku tahu Mas Erik cuma modus. Terserah Mas Erik mau ngompol atau bagaimana, aku tidak mau menurunkan celana. Bulan berlalu dengan perasaan kesal bercampur malu. Membuka kancing dan menurunkan resleting saja sudah membuat merah wajahnya, apalagi harus menurunkan celana, bisa-bisa mata Bulan melihat isinya. Erik terkekeh pelan meski dalam hati sebenarnya kecewa. Tapi dia sudah menduga Bulan memang tidak mudah dibodohi. Asteris, kamu tidak bercanda kan bisa menyetir mobil? Erik sekali lagi memastikan pada Bulan. Dia masih sayang nyawa, apalagi belum pernah merasakan nikmatnya bercinta. Erik takut kehilangan nyawa jika ternyata Bulan belum mahir menyetir. Kemarin malam Bulan meminta salah satu bapak-bapak yang ada di restoran untuk mengantarkan mereka ke rumah sakit menggunakan mobil milik Erik. Jadi sekarang Erik ragu kalau Bulan bisa menyetir. Seharusnya kalau memang bisa, Bulan sendiri yang kemarin mengendari mobilnya, tidak perlu meminta bantuan orang. Aku juga tidak sebodoh itu sampai membahayakan nyawa sendiri. Ayo cepat masuk, atau Mas Erik ingin naik taksi. Bulan memberi tawaran, tapi di telinga Erik terdengar seperti ancaman. Jadi tanpa diminta dua kali, Erik langsung masuk dan duduk di kursi samping kemudi. Dia menarik sabuk pengaman dan menguncinya. Dadanya naik turun saking takutnya saat Bulan menyalakan mesin mobil. Mas, kenapa harus komat-kamit begitu? Bulan agak tersinggung melihat mulut Erik komat-kamit, entah sedang berdoa atau apa, tapi cukup membuat Bulan kesal melihatnya. Erik tersenyum kaku tanpa berniat menjawab. Lagi pula bingung juga harus menjawab apa. Daripada semakin panjang urusannya, lebih baik diam. Tidak mungkin juga dia jujur sedang berdoa agar dilindungi dalam malapetaka. Bulan, pelan-pelan saja ya asal sampai. Erik mengingatkan Bulan secara baik-baik, tentunya dengan suara lembutnya dan berusaha menunjukkan ketenangan. Meski dalam hati tidak berhenti berdoa. Perlahan, mobil yang dikemudikan Bulan melaju dengan kecepatan sedang. Bulan sudah lulus pelatihan mengemudi, bahkan memiliki SIM. Karena punya rencana untuk membeli mobil di kemudian hari. Tapi untuk saat ini, rencana itu tidak lagi begitu penting. Erik tidak pernah melepaskan pandangan dari cara Bulan mengemudi. Sejauh ini semuanya terlihat bagus dan baik-baik saja. Sepertinya pikiran Erik saja yang berlebihan, meski sejak awal Bulan dengan tegas menyatakan bisa menyetir. Kenyataannya memang bisa dan Erik mengakui itu. Belajar nyetir sama siapa? Tanya Erik yang sudah rileks. Dia yang tadinya seperti mengambang duduk di kursi, sekarang bisa menyandarkan punggung dengan tenang. Sama orang.
Bulan menjawab singkat, dia sangat fokus pada jalan di depannya karena memang sudah lama tidak mengemudi. Sebenarnya sedikit takut, tapi tidak diperlihatkan di depan Erik. Jawaban Bulan membuat Erik menarik nafas panjang. Erik tidak tahu saja kalau dulu Bulan yang sering menarik nafas panjang akibat sikap dingin dan acuhnya. Sekarang Erik merasakan sendiri seperti apa rasanya diuji kesabaran. Ya tidak mungkin juga ada hewan bisa mengajari menyetir, Bulan. Siapa itu maksudnya teman atau bintang sama Bang Bumi? Tanya Erik lebih spesifik. Oh, Bulan beroria tanpa menoleh. Diajarin Bang Arman. Mendengar nama pria, Erik sedikit mencondongkan badannya menghadap Bulan. Siapa Arman? Tanyanya penasaran. Sedikit kesal Erik mendengar Bulan diajari oleh laki-laki yang namanya terdengar asing. Kepo banget deh. Diam dulu bisa tidak? Aku harus fokus. Pinta Bulan. Diam dan menutup mulut rapat-rapat. Semudah itu Erik menuruti permintaan Bulan. Hingga mobil mereka memasuki halaman rumah, barulah Erik kembali bersuara. Kamu belum jawab, siapa Arman? Erik melontarkan pertanyaan yang sama. Bulan sampai bingung karena tidak menyangka menyebut nama Arman membuat Erik terus bertanya, seolah mendesaknya untuk memberi penjelasan. Aku kasih tahu sekalipun, Mas Erik tidak akan kenal. Ayo masuk, badanku rasanya sakit semua. Bisa-bisanya semalam mimpi buruk di rumah sakit. Entah jin jenis apa yang menindihku semalam. Lirih Bulan merinding. Sementara itu, Erik membulatkan mata mendengar penuturan Bulan. Dalam hati berdecak kesal. Bisa-bisanya disamakan dengan jin. Mana ada jin setampan ini? Erik bicara dalam hati. Jin yang dimaksud Bulan adalah Erik. Pria itu mencuri kesempatan menghampiri Bulan yang tidur di ranjang terpisah. Karena ranjang itu hanya muat untuk satu orang, jadi tubuh Erik sedikit menimpa Bulan. Erik melihat punggung Bulan yang semakin menjauh. Dia masih bisa tersenyum meski baru saja dikira sebagai makhluk astral. Bukannya dulu dia kalem dan pendiam, kenapa makin kesini makin cerewet? Gumam Erik pelan. Tidak, dia tidak kesal sama sekali dengan sikap Bulan yang makin cerewet. Justru cerewetnya Bulan bisa membuat Erik bisa berinteraksi dengan istrinya itu. Meninggalkan Erik yang senyum-senyum tidak jelas, Bulan menghampiri Bik Asih yang sedang mengepel. Neng Bulan sudah pulang. Kok cepat sekali liburannya? Bibi pikir pulangnya hari Minggu. Ujar Bik Asih. Yang dia tahu, majikannya sedang berlibur ke pantai dan akan menginap. Itu yang Bulan bilang kemarin malam. Saya ada pekerjaan Bik nanti sore. Jadi tidak bisa lama-lama. Saya mau istirahat dulu, nanti tidak usah bangunkan saya pas makan siang ya Bik. Saya sorean aja makannya, sebelum pergi. Pesan Bulan sebelum pergi ke kamarnya. Neng Bulan kelihatan lelah sekali, pasti semalam dibuat bergadang sama Pak Erik. Ibu pasti senang dengar gosip ini. Gumam Bik Asih yang langsung merogoh ponsel di saku daster. Baru saja ingin mencari nomor Soraya, Bik Asih dikejutkan dengan keberadaan Erik. Selesaikan dulu ngepelnya, lagian tidak baik bergosip. Ujar Erik. Iya Pak, maaf. Ucap Bik Asih gugup. Untungnya Erik langsung berlalu menaiki tangga. Syukurlah, Pak Erik cuma dengar kata-kata terakhir saja sepertinya. Gumam Bik Asih pelan. Bersambung. 32. Erik berdiri di balkon kamarnya. Dia sempat mengutak-atik ponselnya sebelum mengarahkan pada telinganya. Dengan tatapan tajam dan rahang mengeras, sorot matanya penuh kemarahan. Aku peringatkan, jangan coba-coba menyentuh Bulan. Sedikit saja kamu menyakitinya, aku tidak akan melepaskan kamu Selin. Saat ini anggap saja aku sedang bermurah hati, tapi lain kali jangan harap kamu bisa lolos dariku. Ancam Erik penuh penekanan, membuat suara Selin bergetar di seberang sana. Erik kamu serius mengancamku? Selin mungkin menahan tangis di seberang sana. Tapi apa Erik peduli? Jawabannya tentu saja tidak. Perbuatan Selin sangat membahayakan, bahkan bisa mengancam nyawa. Hanya sebuah ancaman, itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Selin perbuat. Namun banyak hal yang menjadi pertimbangan Erik, kenapa dia tidak langsung bertindak atau mengirim Selin ke jeruji besi. Salah satu alasannya karena Selin pernah menjadi bagian dalam hidupnya. Bahkan Erik berproses dan bisa berada di titik ini karena ada Selin di sampingnya. Sedikit banyak, Selin berpengaruh pada karir dan kebahagiaannya selama 4 tahun terakhir.
Erik tidak setega itu untuk melaporkan Selin. Lagi pula korbannya bukan Bulan. Erik bisa memaafkan Selin meski tangannya terluka dan mendapat beberapa jahitan di sana. Anggap saja sebagai hukuman karena dia sudah ingkar janji pada Selin. Alih-alih menceraikan Bulan, malah Selin yang dia tinggalkan. Erik bisa memahami sehancur apa perasaan Selin, terlepas dia sudah dikhianati oleh Selin. Tapi Selin melakukan semua itu pasti karena ada alasannya. Erik menyadari dia tidak pernah menyenangkan hati Selin ketika Selin berharap melakukan sesuatu yang lebih. Jadi Selin mencari pelampiasan pada orang lain. Selin yang aku kenal bukan orang yang jahat. Jika aku tidak memberi ancaman, apa jaminannya kamu tidak akan menyentuh Bulan? Tegasnya, masa depan kamu masih panjang, Selin. Perbuatan dan keputusanku pasti melukai perasaan kamu. Apapun itu, aku tulus meminta maaf padamu. Bagaimanapun kita pernah saling membahagiakan. Mari berpisah baik-baik, tutur Erik. Suaranya begitu lembut, selembut perlakuannya pada Selin kala itu. Erik tahu bagaimana cara melembutkan kerasnya hati Selin. Suara isak tangis terdengar di seberang sana. Bukan tangisan biasa, Selin sampai histeris dan meraung. Lukanya sebesar itu. Kehilangan Erik tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Bagaimana bisa kamu menggantikan posisiku secepat ini? Tanya Selin tercekat. Dia terdengar putus asa. Selin pikir pernikahan Erik tidak akan bertahan lama, mengingat Erik begitu mencintainya. Tapi hanya dalam waktu 4 bulan, Erik lebih memilih Bulan dan meninggalkannya. Erik menarik nafas dalam. Dia ikut sesak mendengar Selin begitu putus asa. Dunianya mungkin seakan runtuh. Sama halnya Erik yang sempat menentang kedua orang tuanya, Selin pun seperti itu. Jika bukan karena cinta, lalu apa lagi? Keluarga Selin bahkan lebih kaya dari Erik. Jelas bukan harta yang membuat Selin bersikeras mempertahankan hubungan mereka. Padahal di luar sana banyak yang menginginkan Selin. Sebenarnya kedua orang tua Selin tidak memandang status sosial, dia hanya menginginkan menantu yang seiman untuk putrinya. Dan itu bukan Erik, karena keduanya sama-sama tidak bisa meninggalkan keyakinan masing-masing. Selin, cepat atau lambat perpisahan itu akan terjadi. Aku tahu sekeras apapun aku berusaha mempertahankan kamu, pada akhirnya kita akan tetap asing. Kamu tahu sendiri alasannya, tolong kali ini saja cobalah mengerti. Apapun yang sudah kamu lakukan, sungguh aku tidak akan membencimu. Hiduplah bahagia tanpa aku. Lirihnya tercekat. Erik segera mengakhiri sambungan teleponnya dan memblokir nomor Selin. Tidak tega sebenarnya meninggalkan Selin, tapi keputusannya sudah bulat. Dia tidak ingin menjalani kehidupan yang sia-sia tanpa sebuah tujuan, sedangkan semakin hari usianya semakin bertambah. Di saat teman-temannya sudah memiliki anak, dia masih sibuk memperjuangkan sesuatu yang tidak pasti. Erik turun dari kamarnya saat jam makan siang. Di ruang makan hanya ada Bik Asih yang sedang menata piring di atas meja. Silakan Pak Erik, makan siangnya sudah siap. Saya izin ke belakang dulu, ujar Bik Asih. Tolong panggilkan Bulan dulu untuk makan siang Bik. Tita Erik seraya menarik salah satu kursi dan duduk di sana. Itu Pak, Neng Bulan minta supaya tidak dibangunkan dulu, katanya mau makan nanti sore saja. Tuturnya. Erik menghela nafas pelan. Ya sudah, Bibi boleh ke belakang. Baik Pak Erik. Begitu Bik Asih pergi, bukannya memulai makan siangnya, Erik malah naik lagi ke lantai 2 dan mengetuk pintu kamar Bulan berkali-kali. Bulan, bangun. Serunya sedikit berteriak. Jangan lewatkan makan siang. Kamu bisa istirahat lagi nanti. Suara Erik dan gedoran pintu benar-benar keras hingga berhasil mengusik tidur nyenyak Bulan. Sedikit kesal, Bulan turun dari ranjang sembari menghentak-hentakan kaki seperti anak kecil yang sedang kesal. Sayang Bang, suara Erik menggantung di udara bersamaan pintu kamar yang dibuka oleh Bulan. Ish, sayang, jangan panggil aku sayang, kita tidak sedekat itu. Bulan mencebikkan bibir. Dia bukan wanita yang mudah luluh hanya karena Erik sering memanggilnya sayang dengan suara lembut. Bukannya luluh, Bulan justru kesal mendengarnya. Yakin tidak sedekat itu? Tanya Erik. Tatapan dan ekspresi wajahnya yang mendadak berubah aneh, membuat Bulan langsung waspada. Kalau begini bagaimana? Demi apa?
Bulan hampir berteriak karena Erik tiba-tiba mengikis jarak di antara mereka hingga wajah mereka berjarak beberapa senti saja. Mas, mundur, pekik Bulan memperingatkan. Begini sudah dekat belum? Bukannya mundur, Erik malah merapatkan tubuhnya dengan kedua tangan melingkar di belakang pinggang Bulan. Dia mengunci tubuh Bulan hingga tidak bisa bergerak. Mau aku injak kakinya atau lepas? Ancam Bulan tidak main-main. Injak saja, aku tidak keberatan. Lagi pula sakitnya diinjak tidak ada apa-apa dengan luka tusuk di lengan. Erik menjawab dengan entengnya. Siapa sangka jawaban Erik membuat darah Bulan semakin mendidih. Dia berpikir sejenak sampai ide nakal itu muncul di kepalanya. Baiklah kalau injak kaki tidak membuat Mas Erik jera. Aku bisa menendang burung dan menginjaknya. Ujar Bulan. Dia memelankan suaranya ketika menyebut burung. Tentu saja karena dia malu. Tapi tetap dilakukan karena yakin ancaman itu akan membuat Erik takut. Astagfirullah Bulan, kamu bisa bicara mesum seperti ini siapa yang ngajarin? Tanya Erik sok tenang, padahal dia dalam hati sudah ketakutan karena sejak awal apapun yang diucapkan Bulan tidak pernah main-main. Bulan membulatkan matanya. Enak saja dibilang mesum hanya karena bilang akan menginjak burung. Ini bukan mesum, tapi cara meloloskan diri dari orang mesum. Serunya menekankan kata mesum. Erik mendorong mundur hingga posisi mereka sudah ada di dalam kamar. Dengan satu kaki, dia mendorong pintu kamar sampai tertutup rapat dan menimbulkan bunyi. Bulan ketar-ketir dibuatnya. Kamu mau tahu tidak, orang mesum itu seperti apa? Lirik Erik berbisik. Mas, aku tidak bercanda ya, jangan salahkan aku kalau aku benar-benar menendangnya. Seru Bulan. Bulan, hanya itu satu-satunya aset kita untuk mencetak keturunan. Memangnya kamu mau tidak punya keturunan? Tanya Erik dengan pura-pura memasang wajah memelas. Seketika Bulan mengurungkan niatnya. Bukan karena kasihan melihat wajah Erik yang menyedihkan, dia benar-benar takut tidak memiliki keturunan. Karena kemungkinan, dia akan mempertahankan rumah tangganya dengan Erik. Tapi tidak akan semudah yang Erik bayangkan. Dia ingin membuat Erik berjuang lebih dulu. Bersambung. 33. Arg. Bulan, kamu. Erik meringis kesakitan setelah diserang oleh Bulan. Sepertinya dia belum begitu memahami sifat istrinya. Jelas-jelas Bulan bukan wanita yang mudah ditindas dan tidak mudah luluh, tapi masih saja menggoda sampai melewati batas dan membuat Bulan lepas kendali hingga memukul perut. Bulan menghela nafas. Ada perasaan menyesal sudah memukul perut Erik meski hanya sedikit menyesal, sisanya dia senang bisa membuat Erik melepaskan pelukannya. Makanya kalau aku bilang lepas, dilepas. Jangan main-main. Dulu aku pernah ikut silat loh, asal Mas Erik tahu. Tutur Bulan sedikit bangga. Erik mengerutkan keningnya, sebenarnya dia bisa saja percaya, tapi melihat penampilan Bulan yang kalem seperti ini, dia sedikit terkejut mendengarnya dan ingin mengorek lebih dalam kisah hidup Bulan di masa lalu. Oh ya, ikut silatnya cuma sehari apa 2 hari. Erik tidak segan-segan menanggapi obrolan Bulan karena wanita itu sangat antusias saat memberitahu. Namun Erik menyelipkan candaan agar lebih santai, sekaligus menjalin kedekatan lebih jauh. Sesuai dugaan, Bulan mencebikkan bibir begitu mendengar pertanyaan yang dilontarkan Erik seolah sedang mengejeknya. Pukulannya kurang berasa ya? Tanya Bulan sembari membretakkan giginya dan mengangkat tangan sembari mengambil ancang-ancang untuk memukul lagi. Eits! Erik buru-buru menangkap tangan Bulan dan menurunkannya. Berasa kok, sakit beneran. Erik memasang wajah seolah-olah sedang kesakitan, padahal sudah tidak begitu terasa sakitnya. Berapa lama ikut pencak silat? Tanya Erik. Dia seperti tidak rela menyia-nyiakan waktu untuk tidak mengobrol dengan Bulan. Selagi Bulan masih mau menjawab, apapun akan Erik tanyakan walaupun harus mengulang pertanyaan berkali-kali. Berapa ya? Aku sedikit lupa, sahut Bulan sembari mengingat-ingat. Saking fokusnya berusaha mengingat, Bulan sampai patuh saja ketika Erik menggandeng tangannya dan membawanya duduk di tepi ranjang. Sedangkan, Erik sekuat tenaga menahan diri untuk tidak tertawa. Bulan benar-benar tidak sadar sudah dibawa duduk di tepi ranjang. Oh, aku ingat, kira-kira 2,5 tahun, waktu masih SMP. Ujarnya. Apa? Selama itu, Erik agak syok mendengarnya. Pantas saja hobi injak kaki dan tadi pukulan tangannya juga cukup berasa untuk ukuran tangan wanita.
Bulan mengangguk-angguk, sampai menjadi pelatih untuk adik kelas. Keren kan? Makanya jangan macam-macam lagi. Tegasnya menatap tajam. Glek, Erik menelan ludah susah payah. Dia bahkan baru berpikir untuk mencuri ciuman Bulan di tepi ranjang seperti ini, tapi nyalinya seketika menciut setelah melihat tatapan tajam Bulan. Tapi memeluk istri sendiri kan boleh hukumnya. Aku tidak macam-macam. Erik berkelit. Mas Erik, jangan lupa hubungan kita belum sedekat itu. Lagian aku juga tidak bisa percaya begitu saja dengan Mas Erik. Soal percaya pada Erik, sebenarnya Bulan bisa mulai mempercayainya sembari berjalannya waktu. Apalagi Erik dengan tegas mengakhiri hubungan dengan Selin. Bulan sudah mempertimbangkan akan seperti apa rumah tangganya setelah ini. Tentunya setelah dia melihat sejauh mana keseriusan dan kesungguhan Erik. Erik diam sejenak dan memutar otak untuk merespon ucapan Bulan. Tunggu dulu, katanya kamu belum bisa percaya padaku. Ujar Erik dan langsung ditanggapi dengan anggukan cepat oleh Bulan. Kalau memang belum percaya, lalu kenapa kamu menggandeng tanganku dan mengajak duduk di sini? Erik memasang wajah polos pura-pura bodoh. Dia memberikan ekspresi bingung untuk meyakinkan Bulan. Mata Bulan membulat sempurna saking syoknya melihat posisi dia dan Erik duduk tanpa jarak di tepi ranjang. Apa? Aku tidak merasa menggandeng tangan Mas Erik. Sangkal Bulan. Namun Bulan tampak ragu, sebab dia tidak sadar bagaimana dia dan Erik bisa sampai duduk di tepi ranjang sekarang. Padahal tadinya mereka masih berdiri di dekat pintu kamar. Cek, 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 kamu padahal masih muda Bulan, bisa-bisanya pelupa. Tadi kamu antusias bercerita tentang silat, sampai tidak sadar menggandeng tanganku seperti ini. Erik mempraktekkan dengan menggandeng tangan Bulan, dia menggenggamnya sembari mengulum senyum tipis. Untungnya Bulan tidak sadar kalau Erik sedang mencuri kesempatan. Bulan tersenyum kikuk lantaran malu. Benarkah? Tapi kenapa aku tidak ingat ya? Dia menggaruk tengkuknya yang sebenarnya tidak gatal. Erik buru-buru melepaskan tangan Bulan sebelum Bulan merasakan kejanggalan. Namanya juga lupa, wajar kalau tidak ingat. Sahut Erik. Bulan mengangguk-angguk dengan polosnya. Iya juga sih. Terus kenapa Mas Erik masih di sini? Sana keluar, usirnya mendorong pelan bahu Erik. Dengan terpaksa, Erik berdiri. Tapi dia tidak begitu kecewa karena punya kesempatan memeluk dan memegang tangan Bulan. Aku bangunin kamu karena sudah waktunya makan siang. Sana cuci muka dulu, aku tunggu di ruang makan. Tita Erik. Bulan menggeleng. Aku belum lapar, nanti saja makannya. Tolaknya. Penolakan Bulan membuat Erik mendekat dan menatapnya intens. Yakin tidak mau makan? Kalau begitu jangan salahkan aku kalau kamu yang aku makan. Bisik Erik. Ish. Menjengkelkan. Pekik Bulan seraya mendorong dada Erik. Iya nanti aku turun. Gerutunya sembari beranjak ke kamar mandi. Asteris. 2 hari ini, Erik dan Bulan hanya menghabiskan waktunya di rumah. Kemarin Bulan sempat pergi pukul 4 sore, itu pun saja 2 jam untuk sekedar bertemu dengan teman semasa kuliah. Sebenarnya Bulan bisa saja pergi sampai malam, tapi dia memikirkan Erik. Masalahnya pria itu baru pulang dari rumah sakit dan kondisi tangannya masih memprihatinkan. Apalagi Erik kerap kali meminta tolong, entah sekedar minta dipakaikan baju atau membantu melepaskan bajunya. Sampai sekarang belum ada yang tahu kejadian itu selain mereka. Big Asi pun tidak curiga sama sekali karena perban di lengan Erik tertutup bajunya. Bulan memutuskan keluar dari kamar setelah menghabiskan 3 jam di dalam kamar, sekedar membaca novel dan buku pengetahuan tentang Islam karena dia merasa masih minim pengetahuannya. Banyak hal yang ternyata tidak dia ketahui tentang hubungan antar suami istri. Masya Allah Uhti, Bulan tergelak mendengarnya. Seketika dia berhenti di tempat, persis di dekat tangga yang baru saja dia turuni. Pandangan Bulan tertuju pada ruang keluarga, di mana ada beberapa pria yang tengah duduk di sofa. Di antaranya memangku laptop masing-masing, termasuk Erik. Bulan tampak menelan ludah susah payah. Situasi ini membuatnya terlihat tidak nyaman. Tapi dia tidak mungkin naik lagi ke lantai 2 tanpa menyapa mereka. Tapi untuk sekedar menyapa pun, Bulan tidak memiliki keberanian. Minta ditonjok kamu, pekik Erik pada teman kerjanya yang tadi menyapa Bulan. Cek, begitu saja cemburu. Dasar posesif, cibir Ronald. Erik tidak menggubris,
dia beranjak menghampiri Bulan setelah meletakkan laptopnya di atas meja. Sejak kapan mereka di sini? Lirih Bulan. Baru 1 jam yang lalu. Kamu butuh apa? Biar aku suruh Big Asi antar ke kamar kamu, tidak perlu turun, banyak setan. Ucap Erik sengaja mengeraskan suaranya. Hal itu membuat Bulan tidak enak pada ketiga teman kerja Erik. Sialan, kita dibilang setan. Mentang-mentang dapat istri spek uhti. Ujar Ronald. Amar dan Juan hanya terkekeh. Dia tidak heran dengan kelakuan Erik kalau sudah bucin, jangankan ada pria lain yang menyapa wanitanya, menatap saja tidak boleh. Jangan berlebihan, aku bisa ambil sendiri. Lagi pula aku bosan di atas. Jawab Bulan lirih. Kalau begitu duduk di taman belakang saja. Usul Erik. Bulan berdecak. Dasar suka ngatur. Gerutunya sembari berlalu ke dapur. Bersambung.